Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakur Aristanto dari kelas IF22D dengan NIM 4 digit terakhir 1298. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Machine Learning. Untuk tugasnya sendiri itu seperti berikut ini. Jadi, pada tugas kali ini, saya diminta untuk mempresentasikan proses analisis data dan pembangunan model prediksi penyakit jantung menggunakan support vector machine atau SVM berdasarkan dataset dari UCI Heart Disease. Untuk datasetnya sendiri itu kita bisa akses melalui link berikut ini. Lalu untuk toolsnya itu kita bisa menggunakan Python, Jupyter Notebook atau Google Colab. Presentasikan proses secara lengkap dan jelas dalam video berdurasi 7-15 menit. Lalu di sini kita diminta untuk perkenalkan dataset yang digunakan, yaitu Heart Disease UCI. Kita jelaskan tujuan dari proyek itu memprediksi apakah seseorang menderita penyakit jantung menggunakan SVM. Dan yang terakhir, kita diminta untuk menampilkan hasil akurasi dari SVM. Ingin tahu bagaimana proses analisis data dan pembangunan model prediksinya lebih lanjut? Simak terus video ini sampai akhir. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap analisis dan pembangunan model, di sini saya akan sedikit menjelaskan dataset yang digunakan. Jadi, dataset ini merupakan dataset umum yang digunakan untuk prediksi penyakit jantung yang berasal dari UCI Machine Learning Repository. Dataset ini berisi informasi medis pasien dan bertujuan untuk memprediksi apakah seseorang menderita penyakit jantung atau tidak berdasarkan data klinis. Dataset ini memiliki 13 atribut, diantaranya ada age atau umur, lalu ada sex atau jenis kelamin, di mana di sini sudah memiliki label, yaitu 1 itu laki-laki dan 0 itu perempuan. Lalu ada CP atau chest pain type. Ini terdapat 4 kategori, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Lalu ada Trusty BPS. Trusty BPS ini merupakan tekanan darah istirahat. Jadi satuannya itu mmHg. Dalam mmHg pada saat masuk rumah sakit. Lalu ada CHOL. CHOL di sini merupakan kolesterol. Lalu ada FBS. FBS ini merupakan gula darah. Lalu ada restage. Restage ini merupakan nilai elektrokardiografi istirahat. Dia memiliki 3 kategori, yaitu 0, 1, dan 2. Lalu ada TALAJ. TALAJ di sini merupakan denyut jantung maksimum yang dicapai. Lalu ada eksang. Eksang di sini merupakan angin yang diinduksi oleh olahraga. Dia juga sudah ada labelnya, yaitu 1 ya dan 0 tidak. Lalu ada all peak. All peak di sini merupakan depresi yang diinduksi oleh olahraga dibandingkan dengan istirahat. Lalu ada slope. Slope di sini merupakan kemiringan segmen latihan puncak. Di sini memiliki 3 kategori, yaitu value 0, value 1, dan value 2. Lalu ada CA. CA di sini merupakan jumlah pembuluh darah utama yang diwarnai oleh fluoroskopi. Lalu ada TAL. TAL di sini sudah ada labelnya, yaitu 0 normal, 1 cacat tetap, dan 2 reversible defect, yaitu cacat yang dapat dibalikan, dan yang terakhir itu ada label condition. Label condition di sini 0, ada 0 dan 1. 0 itu artinya tidak ada penyakit, dan 1 itu ada penyakit. Nah, setelah kita mengetahui dataset yang kita gunakan, langkah selanjutnya kita akan melakukan tahapan analisis dataset. Di sini saya menggunakan tahapan EDA atau Exploratory Data Analysis. Nah, tahapan EDA yang dilakukan itu meliputi, kita mulai saja langsung ya. Nah, di sini Exploratory Data Analysis yang saya lakukan meliputi ya, pertama itu membaca dataset.
Tujuan dari langkah ini untuk memastikan dataset itu berhasil dimuat dan melihat struktur datanya seperti nama kolom dan isinya. Jadi pada langkah membaca dataset ini kita melakukan upload ya pada file CSV atau datasetnya, lalu kita tampilkan 5 baris pertama dari dataset. Nah, alhasil outputnya akan seperti ini. Jadi kita akan mengetahui isi dari dataset itu sendiri. Lalu langkah kedua yaitu memahami struktur dataset. Memahami struktur dataset di sini bertujuan untuk menentukan apakah ada missing value yang harus ditangani. Nah, di sini bisa kita lihat total dari kolom yang ada di dalam dataset itu 14 ya, sama ditambah dengan condition label ini ya. Lalu dari masing-masing kolom ini terdapat 297 entry. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk total entry-nya dari masing-masing kolom itu sama semua. Lalu untuk tipe datanya ini didominasi oleh integer. Nah, tadi saya bilang dari setiap kolom itu entry-nya di sini sama semua. Ini artinya tidak ada missing value. Mengapa ya? Karena memang jika dilihat di sini, ini semua entry dari setiap kolom itu sama. Jika ada yang tidak sama, itu kemungkinan terdapat missing value. Nah, dari sini sudah kita bisa dari sini bisa disimpulkan bahwa di dalam dataset ini tidak ada missing value. Tetapi ada cara lain juga untuk memeriksa missing value. Di sini kebetulan saya menggunakan juga, yaitu menggunakan fungsi df.isNull.sum. Nah, di sini memang dilihat dari outputnya memang benar, tidak ada missing value. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan distribusi target. Nah, distribusi target di sini berfungsi atau memiliki tujuan untuk melihat sebaran data. Jadi, si data target itu apakah seimbang atau tidak. Kalau dilihat dari hasil visualisasi distribusi target, ini antara label 0 dan label 1 itu selisihnya hanya sekitar 20 data. Mengapa? Ya karena untuk label 0 atau yang tidak sakit ini ada di angka 160. Sedangkan untuk label 1 atau sakit ini ada di angka 140. Jadi selisihnya hanya sekitar 20 saja. Ini bisa dikatakan data sebaran atau distribusi target ini bisa dikatakan cukup seimbang. Lalu setelah itu kita melakukan distribusi fitur numerik. Distribusi fitur numerik ini bertujuan untuk melihat sebaran data. Jadi apakah data itu normal, miring ke kiri ke kanan atau bahkan outlier. Di sini numerik-numerik yang divisualisasikan itu ada fitur age atau umur, trusty BPS, lalu ada COL atau kolesterol dan talaj. Serta yang terakhir itu all peak. Nah, dari visualisasi korelasi antar fitur dalam bentuk heatmap ini itu dapat disimpulkan. Jadi ada beberapa fitur-fitur yang memiliki korelasi cukup tinggi positif atau negatif terhadap target sehingga berpotensi kuat dalam memprediksi kondisi jantung apa saja. Yang pertama itu ada TAL. TAL di sini memiliki korelasi sebesar 0,52 ya. Jadi korelasinya ini berarti positif kuat. Nilai tinggi pada fitur ini diasosiasikan dengan kondisi jantung yang bermasalah. Lalu ada CP. Nah, CP di sini, mohon maaf ya. Nah, untuk CP di sini kita lihat ya,
itu sebesar 0,41. Ini korelasinya positif. Jenis nyeri dada jadi sangat mempengaruhi hasil diagnosis. Jadi CP ini merupakan jenis nyeri dada ya. Lalu ada all peak. Nah all peak di sini sebesar 0,42 ya. Kondisinya di sini ada all peak 0,42, korelasinya positif. Ini menggambarkan tingkat depresi segmen ST saat uji stres. Lalu ada eksang. Eksang di sini eksang itu sekitar eksang sebentar. Jadi untuk eksang di sini ini sekitar negatif 0,42 ya. 0,42, jadi korelasinya ini negatif. Artinya semakin tidak mengalami masuk angin saat olahraga, semakin besar kemungkinannya sakit. Lalu ada talach di sini sebesar 0,42 juga. Nah, yaitu korelasinya negatif. Jadi semakin rendah detak jantung maksimum, itu artinya risiko sakit jantung lebih tinggi. Lalu yang terakhir ada CA. CA di sini sebesar 0,46. Ya, ini 0,46. Korelasinya positif. Jadi jumlah pembuluh darah yang terlihat lewat fluoroskopi juga menunjukkan indikasi penyakit. Lalu yang terakhir di sini saya melakukan deteksi outlier menggunakan box plot, yaitu yang saya deteksi itu ada fitur edge, lalu trusty BPS, CHOL, talak, dan all peak. Nah, dari masing-masing visualisasi ini untuk fitur all peak, kita lihat all peak. All peak di sini nampak ada outlier ya. Jadi all peak ini cukup ekstrim dalam outliernya. Lalu untuk CHOL atau kolesterol di sini juga bisa kita lihat, dia juga nampak ada outlier. Ini masuknya ekstrim. Lalu untuk trusty BPS ini bisa dilihat jumlah outliernya ya. Ini jumlah outliernya sama dengan CHOL dan juga on peak. Namun untuk yang trusty BPS ini jumlah outliernya itu sedikit. Jadi tidak masuk kategori ekstrim. Nah, jadi nanti untuk all peak dan CHOL ini kemungkinan akan kita lakukan pembersihan terhadap outlier. Nah, setelah kita melakukan tahapan exploratory data analysis, langkah selanjutnya yaitu melakukan tahapan pre-processing. Tahapan pre-processing yang saya lakukan di sini meliputi pertama yaitu salin data dan pisahkan target. Langkah ini bertujuan agar data asli itu tetap utuh dan tidak terkena perubahan saat pre-processing. Lalu menangani outlier menggunakan metode IQR. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh nilai ekstrim pada kolom all peak dan CHOL dengan cara membatasi nilai maksimum dan minimum berdasarkan rentang IQR. Lalu di sini melakukan fitur scaling atau standarisasi. Langkah ini dilakukan untuk menstandarisasi semua fitur numerik agar memiliki distribusi dengan mean sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Lalu selanjutnya yaitu melakukan tahapan pemisahan fitur dan target untuk modeling. Langkah ini dilakukan dengan tujuan memisahkan fitur dan target, fitur dan label sebelum training. Lalu split data, yaitu membagi data training dan testing. Di langkah ini kita membagi dataset menjadi 80% sebagai data latih dan 20% sebagai data uji secara stratified.
Lalu evaluasi ya model, lalu kita training modul SVM, itu evaluasi menggunakan modul SVM. Melatih model SVM menggunakan kernel RBF untuk klasifikasi biner, dan yang terakhir itu melakukan hasil evaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion metric. Nah, di sini dari hasil evaluasi itu menunjukkan akurasinya sebesar 0,98. Untuk precisionnya itu sebesar 0,97, recallnya sebesar 1,00, lalu F1 score sebesar 98, dan supportnya 32. Untuk akurasinya sendiri, micro average itu sebesar 60 ya. Lalu wedge average itu juga sama, sekitar 60. Ini untuk confusion metricnya. Ya, mungkin dicukupkan sekian ya dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.